Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rifani Salsadila. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi sarjana farmasi Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini, saya akan menceritakan salah satu kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair atau kita kenal sebagai duta Islam yang pertama. Beliau merupakan remaja Quraisy terkemuka, memiliki wajah yang tampan, gagah, berwibawa, serta memiliki semangat kemudaan yang tinggi. Saking tingginya semangat kemudaan yang beliau miliki, sampai-sampai para ahli sejarah melukiskan semangatnya itu dengan kalimat, seorang warga kota Mekah yang memiliki nama paling harum. Mus'ab bin Umair lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat memanjakan dirinya, terutama kedua orang tuanya. Dikarenakan ketampanan, kegagahan, serta semangat yang dimiliki olehnya, Mus'ab bin Umair selalu menjadi buah bibir gadis-gadis kota Mekah pada waktu itu, serta beliau juga selalu menjadi bintang di setiap acara dan selalu dinantikan kehadirannya. Suatu hari, Mus'ab bin Umair mendengar kabar yang tengah beredar di kota Mekah pada waktu itu, yaitu mengenai Muhammad Al-Amin, di mana beliau mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair adalah salah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita suka maupun duka dan sebagai dai yang mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kabar yang Mus'ab bin Umair dengar, ada pula kabar yang mengatakan bahwa Rasulullah beserta para pengikutnya selalu mengadakan perkumpulan di tempat yang sangat terpencil dan jauh dari incaran serta gangguan-gangguan dari para kaum Quraisy, yaitu tempatnya berada di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Pada suatu senja, didorong oleh keinginannya, Mus'ab bin Umair pergi ke Bukit Safa tersebut, yaitu ke rumah Arqam beserta para rombongan yang biasa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Ternyata di sana Rasulullah mengajarkan para sahabatnya untuk membaca ayat suci Al-Quran dan untuk mengajarkan beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat baru saja Mus'ab datang, kemudian Mus'ab duduk, langsung saja beliau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terucap dari kedua bibir Rasulullah SAW, sehingga Mus'ab yang mendengarnya pun sangat terpesona oleh untayan kalimat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, dan ayat-ayat Al-Quran tersebut tepat mengenai hatinya. Dan pada saat itulah Mus'ab bin Umair masuk Islam. Mus'ab bin Umair mempunyai ibu yang bernama Hunas binti Malik. Hunas binti Malik ini orang yang sangat disegani di kota Mekah pada waktu itu. Hunas bin Malik memiliki kepribadian yang sangat tegas. Kepribadiannya pun tidak dapat ditawar. Apapun yang dia minta maka harus dituruti. Maka pada waktu Mus'ab bin Umair masuk Islam, amat takutlah dia terhadap ibunya. Sampai-sampai dia mengibaratkan ketakutan terhadap ibunya dengan apabila penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi suatu kekuatan yang akan hendak menyerang dan menghancurkan Mus'ab, maka Mus'ab tidaklah takut. Mus'ab hanya takut terhadap ibunya saja. Jika kita lihat betapa besarnya ketakutan Mus'ab terhadap ibunya sendiri, sehingga Mus'ab memutuskan untuk menyembunyikan keislaman beliau dari ibunya tersebut dikarenakan rasa takut yang dia miliki amat besar. Tetapi kabar yang berada di Mekah ini tidak akan bisa bertahan lama disimpan. Tentu saja sangat mudah tersebar. Pada saat Mus'ab bin Umair telah masuk Islam, senantiasalah dia bolak-balik ke rumah Arqam untuk menghadiri majelis Rasulullah. Pada saat dia masuk ke dalam rumah Arqam, ada seseorang bernama Utsman bin Tolhah melihat dia masuk ke rumah Arqam secara diam-diam. Kemudian Utsman bin Tolhah melaporkan kepada ibu Mus'ab bin Umair, dan secepat kilat ibu Mus'ab bin Umair mengetahui bahwa
Mus'ab bin Umair ini telah masuk Islam. Setelah Mus'ab bin Umair selesai menghadiri majelis Rasulullah, Mus'ab bin Umair kemudian pulang ke rumah. Setelah dia membukakan pintu, kemudian dilihatnya ibunya beserta para petinggi-petinggi Mekah sedang murka kepadanya. Saat beliau melihat itu, beliau lantas membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk mensucikan hati mereka. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian luluhlah ibu dari Mus'ab mengurungkan niat untuk memarahi Mus'ab, sehingga Mus'ab dibawalah ke tempat yang sangat terpencil di rumah itu dan dikurunglah dia. Beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan, sampai suatu saat Mus'ab mendengar kabar bahwa orang-orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah tersebut, Mus'ab berpikir cara untuk mengelabui ibunya serta penjaga-penjaganya pada waktu itu. Hingga saatnya tiba, Mus'ab berhasil mengelabui penjaga serta ibunya dan berhasillah Mus'ab pergi ke Habasyah. Setelah Mus'ab sampai, beliau tinggal beserta saudara-saudaranya, yaitu saudara muslimnya. Setelah beliau tinggal di Habasyah, kemudian beliau pulang lagi ke Mekah dan pergi lagi ke Habasyah atas perintah Rasulullah. Pada suatu hari, beliau tampil di hadapan orang-orang muslim beserta Rasulullah. Pada saat itu orang-orang muslim tunduk serta menangis. Orang-orang muslim itu sangat sedih dan prihatin melihat keadaan Mus'ab yang kini tidak seperti Mus'ab yang dulu. Dikarenakan pada waktu itu bajunya yang sangat compang-camping, jubahnya yang terlihat bolong-bolong, wajahnya yang kusut, badannya yang kurus kering, tidak seperti Mus'ab yang dulu yang sebelum masuk Islam. Mus'ab yang gagah, yang tampan, yang selalu wangi, serta bajunya yang selalu bagus. Orang-orang muslim saat itu sangat sedih melihat Mus'ab saat ini. Tetapi Rasulullah menatap dengan pandangan yang sangat penuh arti, disertai cinta, kasih, dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersinggung senyuman mulia yang disampaikan untuk Mus'ab bin Umair. Kemudian seraya berkata, "Dahulu aku melihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkanlah semuanya itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Suatu saat, Mus'ab dipilih untuk melakukan suatu tugas yang sangat penting. Mus'ab diutus untuk menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam di sana. Untuk mengajarkan agama Islam kepada kaum-kaum Ansor yang telah berbaiat bersama Rasulullah di Bukit Aqobah. Sampainya Mus'ab bin Umair ke Madinah, Mus'ab bin Umair mendapati orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah ternyata hanya 12 orang. Tetapi dengan amanat yang dipikul disertai sifat zuhud serta berbudi luhur serta sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair, akhirnya Mus'ab bin Umair berhasil membuat banyak orang di kota Madinah masuk Islam berbondong-bondong. Setelah itu, Mus'ab bin Umair mengikuti perang Uhud. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat darurat di perang Uhud tersebut, dikarenakan para kaum muslimin sudah melupakan perintah Nabi, maka terjadilah kekacauan yang amat dahsyat pada saat itu. Hingga akhirnya Mus'ab bin Umair maju di paling depan untuk mengelabui musuhnya agar tidak terus menyerang Rasulullah, agar para musuhnya hanya menyerang dirinya saja. Tibalah datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu beliau menebas tangan kanan dari Mus'ab bin Umair hingga putuslah tangan kanan Mus'ab bin Umair. Tetapi saat itu Mus'ab bin Umair langsung memegang bendera dengan tangan kirinya yang masih tersisa dan mengatakan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka Mus'ab bin Umair tetap memegang bendera dengan tangan kirinya serta terus bertakbir. Setelah itu musuh pun langsung menebas tangan
kirinya, sehingga putuslah kedua-duanya tangan Mus'ab bin Umair. Tetapi Mus'ab bin Umair tidak menyerah, beliau tetap memegang bendera itu dengan kedua pangkal lengan yang tersisa hingga meraihnya ke dadanya, serta mengatakan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Setelah itu orang berkuda itu, musuhnya, menyerang untuk yang ketiga kali dengan tombak dan menusuknya hingga tombak itu patah. Mus'ab pun gugur dan bendera itu pun jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah beserta para sahabat lain yang masih hidup amat sedih melihat keadaan jasad Mus'ab bin Umair. Tak ada sehelai pun kain yang menutupi jasad beliau kecuali sehelai burdah. Apabila ditutupi wajahnya maka terlihat kakinya, apabila ditutupi kakinya maka terlihat wajahnya. Maka pada waktu itu Rasulullah bersabda, tutuplah burdah itu di bagian kepalanya, dan kakinya ikatlah dengan rumput izkir. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, Rasulullah akan menjadi, mohon maaf sebelumnya, setelah Rasulullah melihat para syuhada yang masih hidup, kemudian Rasulullah berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi sanksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Nah, sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Cerita yang dapat saya ambil, hikmah yang dapat saya ambil dari cerita ini yaitu menceritakan sebuah perjuangan dari sahabat Nabi untuk membela agama kita tercinta, yaitu agama Islam. Maka dari itu teman-teman semua, kita sebagai umat Islam dilarang keras mengotori agama kita sendiri yang telah mati-matian diperjuangkan oleh sahabat Nabi beserta para nabi-nabi kita terdahulu. Maka kita harus menjaganya dan jangan sampai kita merusaknya. Serta jika kita melihat perjuangan dari Mus'ab bin Umair yang amat besar untuk agama Islam, setelah beliau masuk Islam maka semua kenikmatan yang diberikan oleh orang tuanya dicabut oleh orang tuanya. Beliau memakai pakaian yang robek dari asalnya menggunakan pakaian yang bagus. Beliau badannya kurus kering dari asalnya yang gagah. Semuanya beliau korbankan demi agama Islam. Maka kita patut bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita. Maka dari itu mungkin kisah ini bisa diterapkan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Saat kita mungkin mulai berhijrah, mulai memperbaiki apapun yang salah pada diri kita, mulai memupuk iman, tetapi banyak orang-orang di sekeliling kita menggunjing kita, menghina kita. Seharusnya kita memiliki sifat sabar sebagaimana serta kita juga harus menjadi pribadi yang kuat saat diolok-olok seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika saat itu. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Saya mohon apabila ada kesalahan bisa teman-teman koreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.